Alam bama kita jantan ini kadang-kadang masih enggak lah. Di mana terasa nak kencing tuh tengok kiri kanan ke belakang, jentik-jentik dikit masuk pulang. Sudah itu sampai di rumah minta dilayani dengan istri. Padahal di sini masih ada dan najisnya. Masih. Sperma yang dikeluarkan seorang laki-laki itu adalah air yang suci. Ketika tempat keluarnya sama nih. Ketika dia umpamanya akan keluar dari tempat yang sama, maka apa? Maka bercampurlah air yang suci itu dengan najis. Ini mohon maaf Pak, ini kajian hukum nih. Dengan najis. Kalau itulah yang akan jadi buah, yang akan kejar-kejaran dengan ovum di dalam rahim itu nanti, yang akan menjadi janin, wajar kalau anak yang lahir itu nanti tengkar, karena mau campur dengan najis. Ambillah ke situ ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara Ramadhani dan saudari Siti Maharani. Nah, jadi begitu. Berikan kepercayaan. Terima gaji umpamanya dari perusahaan tuh nanti aku gaji gitu. Ya, tapi jangan pula kau kasih kalau. Dan bini, jangan pula umpamanya ikulah galonya kok. Tidak lahnya macam tu. Sebab apa? Nyo lagi punya orang tua. Iya, nak mokok dan segala macam. Kami laki jantan kok kadang-kadang punya pergaulan. Dan enggak kita umpamanya nak apa namanya nak nyinding apa namanya Pak? Nyinding ya? Dan enggaknya nak nyinding manjang we. Sesekali orang pula nyinding dengan gitu. Paling enggaknya minum kopi kan gitu kan. Karena di situ nanti kan. Nah, jadi intinya tuh apa? Yang perlu itu nanti banyaklah bersyukur. Nah, kemudian istri itu ngapo be di rumah tangga itu? Pertama, seorang istri itu kewajibannya harus tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ndak ada istilahnya pi, kau umpamanya ndak do mau patuh dengan laki. Saya minta itu sih kok. Pak, sambil minum Pak. Nah, jadi tidak ada istilahnya. Kewajiban pertama istri itu harus tunduk dan patuh kepada suami. Tapi ingat, sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tapi kalau bertentangan dengan ajaran agama, seorang istri tidak wajib untuk taat kepada suami. Contoh, Dek, kamu manggil apa dengan? Manggil Dek ya? Dek, belian awak tua gitu. Ada uang tuh, nah, kan gitu umpamanya kan. Nah, situ kena jual. Nah, kalau itu tidak perlu ditaati. Nah, artinya karena apa? Karena itu melanggar aturan. Kau Rani mau ndak ke lagi umpamanya kalau nanti di akhirat itu kau orang tuanya masuk surga? Benar, Kit. Mau apa tidak? Macam mana caranya? Mudah cara. Kalau kau nanti mau orang tua, ayah dengan mak kau ini, pamonyo, masuk ke surga.
Caranya macam mana, Pak? Caranya tunduk dan patuhlah kepada seorang suami. Karena apa? Karena tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia patuh dan taat kepada suami. Contoh, kata karena kamulah dikasih rezeki oleh Allah, kemudian lah bisa negak rumah, kemudian lah tunggu pula rumah tuh, kan gitu umpamanya. Nah setelah itu apa? Nelepon lah baik. Rani, kagi kau ke rumah ya nak. Ada yang nak bapak cakapan pentingnya. Kira-kira perintah lagi. Perintah siapa? Perintah ayah. Perintah orang tua. Dan itu wajib kita laksanakan. Balik laki. Rani, malam kok kita di rumah belah. Kau tidak boleh kemana-mana. Perintah juga ada. Perintah siapa? Suami. Yang kita dulukan suaminya ya. Makanya tadi saya katakan, tidak dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia patuh dan taat kepada. Dan sebagai orang tua, Pak, tentu harus memahami juga. Ketika umpamanya anak sudah kita antarkan berumah tangga, jangan pula umpamanya kita ngaturnya nanti. Kita pula nak nyetir, nandaknya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita melihat, memantau. Kita pantau macam mana lo. Nah, setelah itu, sebagai seorang suami, kalaulah dikato dek bini umpamanya, bang, ayah tadi nyuruh ke rumah, itu sudah mandi. Sementara laki lah ngatur tadi macam tu. Ada penting amat tu kawak kau yang penting dulu. Nggak lah dikata ni Pak Kualu. Kan gitu umpamanya. Itu laki kurang ajar tu namanya lu. Paham tak kau tu? Itu laki kurang ajar namanya. Awak lah ngatur. Lah model itu. Sebab apa? Ketika kita umpamanya sudah menikah itu, maka orang tua itu bukan lagi 2, tapi sudah 4. Dan itu kewajiban siapa diutamakan? Kewajiban suami. Jangan sampai nanti Anda memutuskan hubungan silaturahmi antara orang tua dengan anaknya. Kok dapat umpamanya sekali seminggu, kita ke rumah mbak lu, kita ke rumah ayah lu, kita tengok sehat apa tidak. Jangankan nak ngasih belanja lagi umpamanya. Kalau nengok ni lah dah. Tuh nya. Jangan-jangan nanti pas depan ngung katanya motornya kan. Enggak. Antar bibilo kita dilemparnya pula di orang kita. Jadi gitu. Jadi bagaimana? Kitalah yang harus mengatur ritmenya. Kitalah yang harus nanti yang akan menyetel. Kalau kita umpamanya pergi ke rumah orang tua kita, pergi juga ke rumah mertua. Sebab apa? Dia ini, kau dapat lah gedang apa waktu kecil? Waktu gedang lah. Pernah nengok bayi lahir? Segedang apa telapak kaki? Ada sebesar ini? Lebih, enggak nyampe kadang-kadang. Tapi lebih kurang lah ya. Tuh, sebesar kok ha. Kini tapak kaki, coba kau ukur kalau tidaklah sebesar kau. Siapa yang membesarkan ini? Orang tuanya. Kaulah dapat gedang lah. Jangan pula nanti umpamanya. Kenapa ini saya katakan ini? Saya mohon maaf ya, supaya jangan jadi hal nanti. Karena sudah banyak saya temukan pengaduan sekarang ini bahwa ketika umpamanya suaminya itu sampai anaknya lagi tidak berteguran dengan orang tuanya. Coba bayangkan. Kan bahaya itu. Jadi maksud saya macam mana? Maksud saya jangan sampai pula nanti umpamanya istri kau ni nanti setelah berumah tangga ndak pula sampai berteguran dengan ayahnya. Siapa yang bodoh? Itu suami yang zolim itu namanya. Kalau suami yang zolim itu apa akibatnya? Kalau seseorang itu zolim, maka pertama yang lebih jelas lah dulu dalam kebutuhan kita, Allah akan jauhkan jalan rezeki.
Kalaupun ada nanti pencarian umpamonyo, keberkahannya dicabut oleh Tuhan. Ndak bojo cukup lu. Lekolah yang utang ke siko, lekolah ke siko, sudah itu dikekejar di orang. Lah iya. Tapi kalau umpamonyo rezeki yang diberkahi oleh Allah, walaupun sedikit pasti akan dicukupkan oleh Allah. Kita tenang guys. Ada gitu. Nah, tunduk dan patuh kepada suami. Kemudian apa? Memberikan pelayanan yang baik kepada suami. Dari segi apapun. Dari segi makan, dari segi minum, dari segi pakaian, dari segi tidurnya. Berikan pelayanan yang baik. Jadi begitu. Ini nanti langsung kasih Bel ya. Karena dulu nikahnya memang di sini. Pakai foto. Hah? Iya, oleh hakim. Kau nak ke Polsek ya? Ya. Saya juga nanti atau PBC. Nah, kita lanjut. Jadi sebagai seorang istri itu memberikan pelayanan yang baik. Dari segi makan, dari segi minum. Kau tahu apa minuman kesukaan? Nggak minum? Nggak ada minum manis maksudnya dia. Nggak ada minum kopi, nggak ada minum anu. Tapi kau memang nggak ada suka minum manis-manis? Nggak ya? Nggak ya? Beruntung kau dapat laki kalau macam itu tuh. Lah iyo. Oh ya. Ya. Nah, ya. Selamat ya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Seperti pesan saya tadi lah ya. Ya. Nah, jadi dari segi makan juga. Kau nanti kalau sudah nikah tuh tidak pula perlu umpamonyo datang ke apa? Datang pula ke mbah dukun umpamonyo. Sudah nikah umpamonyo kau pergi ke paranormal. Ke dukun umpamonyo kan. Cuman datang ke dukun tuh tolong saya tuh macam mana supaya laki saya sayang dengan saya. Nah, kan gitu umpamonyo. Macam mana supaya umpamonyo betah di rumah. Ayo. Macam mana umpamanya supaya nyo ndak lagi berselingkuh anu dan segala macam. Macam mana supaya nyo tunak di rumah. Malah tunak be di rumah macam mana dapat cari. Nah, kan gitu. Ndak perlu yang seperti itu. Kami jantan ini sesungguhnya menaklukkannya mudah. Macam mana? Berusahalah nanti seorang istri itu memahami apa keinginan suami. Insya Allah suami sayanglah dengan dia. Tapi kalau seorang istri tidak mau tahu, laki umpamanya balik bekerja nak makan lah. Bang, kalau makan adalah di situ, kalau itulah masalah. Nasi dalam jikom tuh, ambil dewe lah teh. Kalau campaan bini macam tu, iya. Biar amat pula bini itu macam itu. Manalah nyari sennya gitu. Kan gitu umpamanya, segalonya gitu. Tiba dimakan, be kadang-kadang tak telap kok ngidangannya. Iyo kan gitu. Apalah pula, eloklah saya ke rumah makan, be. Nah, kan gitu. Nah, ini. Kemudian dari segi makan itu umpamanya kau tuh tanya kalau nak masak tuh kakek kita masak apa? Abang punya suka. Gitu. Oh, awak kalau ikan kok ikannya nak ikan patin batang gitu. Nggak suka dengan ikan teri. Jangan bikin ikan teri. Bikin ikan patin tentang batang hari itu. Sekilo sehari. Kami di Tebo itu 2.000 sekilo. Buat agak sekilo sehari. Gitu. Ayam pamunya enggak yang potong tuh nak ayam kampungnya, buat ayam kampung. Tapi itu pula Dani. Jangan lagi umpamanya kau setiap nak makan lauknya nak enak, ngasih belanjonya 20.000. Enggak ya.
Itu cukup Itu kalau nak makan enak tuh kasih sen banyak-banyak gini. Gitu. Tetapi Nabi sudah ajarkan. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasul itu? Yang diajarkan oleh Rasul itu dalam rumah tangga itu amalkanlah yang namanya sifat qanaah. Sifat qanaah itu seperti apa? Mensyukuri apa yang ada lah. Saya di rumah tuh macam apa nanti masak bini alhamdulillah. Macam itu. Itu makunya badan macam kok. Awak tak ada pantang. Apa lauknya jadi? Bang, awak dah buat sayur kok, bang, kita masak mie ya. Masak mie di go. Lewat golan ada Wak. Jadi macam itu. Jangan lagi umpamanya, coba kata saya tadi kebesak belak pasak dari tiang, tiang nak makan nak enak, ngasih belanja pelit. Enggak. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan. Dari segi tidur juga seperti itu. Saya selalu katakan, Rani, kau mau ndak nanti kalau suami itu makannya di rumah, nambuhnya di luar? Nah, begitu. Ini mohon maaf nih Pak, sengaja saya hadirkan wali-wali ini ke sini supaya apa? Supaya dia paham. Kalau ndak mau umpamanya, berikan pelayanan yang baik kepada suami. Dari segi tidurnya juga seperti itu. Mohon maaf, 11 dengan kepala. Saya di sini selalu katakan, kalau tidur dengan laki jangan pakai pakaian lengkap. Pakai celana training, pakai jaket, pakai jilbab, pakai masker. Tidur dengan laki. Apa yang tak kesiko tangan laki? Saya. Makanya kata saya, agar suami itu malam betah di rumahnya umpamanya, supaya dia tidak berpikir yang macam-macam, ya silakan pakailah pakaian yang seseksi mungkin. Karena pahala dari akan besar sekali ganjarannya bagi seorang istri, dan istri itu nanti akan menjadi ahli surga ketika dia adalah seorang istri yang disenangi oleh suami. Jadi begitu. Itulah yang dikata Romai Rama tu istri soleha tu macam itulah tu dan. Jangan umpamanya nanti tidur dengan laki dalam keadaan sadar sengaja membelakangi laki tanpa alasan syar'i. Ngadam punggung ke laki, kita tapi dalam keadaan sadar ya. Tidur masih belum tidur lah. Artinya masih dalam keadaan sadar tanpa alasan syar'i, sengaja membelakangi suami. Itu malaikat sampai subuh kalau suaminya tidak ridho, maka akan dilaknat seorang istri yang model itu. Kalau mati umpamanya, tanpa suaminya ridho, tidak ada tempat bagi seorang istri itu kecuali nanti neraka. Oh berat jadi bini itu, makanya awak dari dulu tak mau jadi bini. Karena itulah tuh. Awak biarlah jadi laki tuh. Nah, gitu. Nah kemudian apa? Kemudian menjaga amanah suami. Jangan suami berangkat bekerja umpamanya. Kau di mana kerjanya di mana? Di Kilis nih ya? Di bawah Siko ya? Bawah Siko umpamanya. Jangan balik sore kan? Jangan umpamanya nanti suami bekerja umpamanya, kawan-kawan lama waktu SMK dulu masuk juga ke rumah. Paham yang saya maksud? Paham ya? Jadi begitu. Nah, setelah itu apa? Kalau kamu nanti diberikan anak, maka madrasah pertama yang paling baik bagi anak itu adalah ibunya. Pokoknya mulai dari kau kalau hamil nanti umpamanya, yang paling baik kau perdengarkan kepada janin yang ada di dalam perut itu, dalam rahim itu adalah perdengarkanlah umpamanya tartil Quran. Kau punya HP? Pastilah punya. Ada aplikasi Al-Qurannya? Ada. Dengarkan. Taruh beda atas perut tuh. Kalau tidur nanti umpamanya, lepaskan baik, hidupkan baik. Tidak andar lah. Maka apa? Maka disitulah nanti, maka anak itu di dalam akan memberikan reaksi yang sangat positif. Pernah dengar seperti itu? Kau pernah di bulan puasa dulu ada tahfiz cilik-cilik dia? Siapa yang berkursi roda? Yang sudah diponis
Sinaja ya, yang sudah diponis itu otaknya lumpuh, tapi kok bisa baca Al-Quran ya? Kok bisa hafal Quran 30 juz ya? Itu karena. Jadi begitu caranya. Ikut lagi umpamanya, sedang hamil nggak? Orang naik ke atas pentas itu umpamanya kita lah naik, pula lah joget pula. Apa dah anak bentuk setan pangai? Awak ketengkan nih kan, payah. Datang wak camah ke situ, kadang tuh Pak, tak tolong Pak, tawa naik ke gimana? Kadang-kadang karena takut sakit hati be itu Pak dengan anu tuh. Kalau tidak nak sebut telap ditawa naik, habislah situ ya. Tinggal lagi. Jadi model itu. Tapi mulai dari proses awal. Iya, pasti akan nurut. Makanya nanti kau jangan pula sampai umpamanya kadang-kadang keluar malam umpamanya kita jantan ini kadang-kadang pasti enggak lah. Di mana terasa nak kencing tuh tengok kiri kanan ke belakang, jentik-jentik dikit masuk pulang. Sudah itu sampai di rumah minta dilayani dengan istri. Padahal di sini masih ada dan najisnya. Masih. Sperma yang dikeluarkan seorang laki-laki itu adalah air yang suci. Ketika tempat keluarnya sama nih. Ketika dia umpamanya akan keluar dari tempat yang sama, maka apa? Maka bercampurlah air yang suci itu dengan najis. Ini mohon maaf Pak, ini kajian hukum nih. Dengan najis. Kalau itulah yang akan jadi buah, yang akan kejar-kejaran dengan ovum di dalam rahim itu nanti, yang akan menjadi janin, wajar kalau anak yang lahir itu nanti tengkar, karena mau campur dengan najis. Ambillah ke situ ya. Inilah mau lonjak kencingnya, mulai kenyok yang pula lagi. Jadi seperti itu. Makanya kalau mau berhubungan dengan istri itu, bagaimana yang diajarkan? Beruduk dulu. Macam itu. Supaya nanti bayi yang akan lahir itu sesuai dengan keinginan kita. Mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Model itu. Barulah ketika, nak kau masuk pesantren kayak gini, nak. Kan gitu umpamanya. Ayo, ya nunggulah. Karena keterpautannya. Tapi dah. Kok kadang-kadang anak yang mau sekolahkan ke pesantren kok kuat lawan tuanya daripada anak. Apa tidak lagi malam. Ada gitu. Saya alhamdulillah 4 orang anak, begitu dia tamat SD, tamat MI, saya tanya, kau nak sekolah nyambungnya kemana nak? Saya nak ke pesantren. Tidak satu pun yang saya arahkan masuk pesantren. Tapi keinginannya Dewi. Yang pertama dan yang kedua itu tamat dari Purba, 7 tahun di pesantren. Tahu pesantren Purba? Tapi karena bapaknya dulu tamat situ juga. Tuh. Kemudian anak yang ketiga, kau nak kemana nak? Saya nak ngapal Quran. Oke, nak ngapal Quran. Sekarang sudah kelas 3 alia, insyaallah. Mudah-mudahan mohon doanya juga nanti, mudah-mudahan di Oktober atau November itu khatam hafalan Qurannya 30 juz. Nah, yang nomor 4, yang lahir di Tebo ini, di Bedorampa lahirnya, itu begitu saya tanya, kau nak kemana nak? Tetap mau ke pesantren. Saya bersyukur kepada Allah. Nah, kamu nanti juga akan seperti itu. Yang penting apa? Proses awalnya ini yang harus diperbaiki. Jadi, jangan umpamanya diperdengarkan lekolah umpamanya ada lagu tripping. Tantangan dia si Kokong. Itu bebuatan umpamanya. Apa ya, dak? Macam mana Pak kalau ulat keluar dari anu tuh? Mulai lentik, aduh, tuh. Jadi model itulah itu, anunya tuh. Makanya proses awalnya harus diperhatikan. Nah, itu saja barangkali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.